Halo, assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di About Office. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tabel pencarian sederhana di Excel, ya teman-teman. Jadi sebagai contoh di sini bisa dilihat ini ada data, yaitu tentang data barang yang terdiri dari nama barang, stok, kode produksi, dan tahun expire. Ya. Di sini di bawah sudah ada tabel pencarian sederhana yang saya buat, di mana di sini kita bisa mengubah misalkan dari minyak ke susu krim, maka otomatis stok dan kode produksi serta tahun expire itu akan berubah. Ya teman-teman, jadi ini sangat baik sekali untuk memudahkan kita dalam uh, mencari barang kita ya di Excel seperti itu. Oke, untuk caranya cukup gampang saja teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi yang perlu kalian lakukan itu adalah membuat terlebih dahulu data barang ya teman-teman. Jadi saya di sini ada contoh, yakni data yang terdiri dari nama barang, stok, kode produksi, dan tahun expire. Kemudian setelah itu kita buat tabel pencarian sederhananya yang terdiri dari nama barang, stok, kode produksi, dan tahun expire. Ya. Oke, untuk caranya teman-teman cukup tuliskan contoh pertama di nama barang ini. Misalkan di sini kita pakai yang susu krim, ya. Kita tuliskan dulu di nama barang ini di pencarian sederhana seperti ini. Susu krim. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian stok. Nah, di bagian stok ini kita harus pakai rumus, ya. Oke, kita harus pakai rumus. Jadi untuk rumusnya itu sama dengan VLOOKUP, ya. Jadi kita pakai rumus VLOOKUP seperti ini. Setelah itu kita buka kurung, kemudian kita klik nama barang acuannya yaitu susu krim seperti ini, ya. Kemudian titik koma, atau mungkin di laptop teman-teman minta koma, ya silakan ikuti saja apa yang diminta di laptopnya. Kalau di sini saya titik koma. Setelah itu kita blok tabel array ya, atau tabel acuannya. Jadi untuk memblok itu kita mulai dari nama barang ya, jangan dari nomor. Jadi kita mulai dari nama barang seperti ini, kita blok. Nah, kemudian kita berikan F4, kita klik F4 ya, gunanya untuk memberikan tanda dolar, yang artinya ini kita mengunci selnya ya, supaya tidak berubah ketika di copy seperti itu. Jadi ketika teman-teman tidak bisa memberikan tanda dolar melalui F4, maka teman-teman harus kombinasikan dengan Fn ya, Fn F4 itu baru bisa ya, seperti itu ya. Oke, lanjut titik koma. Nah, di sini dia meminta kolom indeks, artinya di sini kolom stok ini berada di keberapa ya, jadi berdasarkan acuan yang kita blok. Jadi posisinya ini berarti di nama barang ini kan 1, di stok 2, berarti dia berada di posisi kedua seperti ini ya. Kita tulis saja, kemudian titik koma 0. 0 ini artinya pels. Pels ini artinya ketika kita mencari yang data stok ini ya, itu akurat, tidak lari-lari, begitu maksudnya. Artinya dia langsung dapat secara detail ya, tidak meleset begitu. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, itu teman-teman sudah masuk stoknya 20 ya. Oke, untuk selanjutnya sama saja di kode produksi kita sama dengan lookup. Lookup, kemudian buka kurung ya teman-teman. Nah, kita klik nama barang acuannya yaitu susu krim seperti ini. Titik koma,
kita blok tabel array-nya atau tabel acuan seperti ini. Kemudian kita berikan F4 seperti ini dan titik koma. Oke, untuk kode produksi ini berada di baris ketiga ya, seperti ini, dan titik koma 0 tutup kurung. Oke, masuk. Kemudian tahan expire sama juga, sama dengan p lookup buka kurung. Kita klik nama barang acuannya susu krim, kemudian titik koma tabel array, kita blok, berikan F4, kemudian titik koma. Oke, tahun expire berada di baris keempat. Oke, kemudian titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah, oke, jadi di sini teman-teman sudah muncul ya. Artinya tabel pencarian sederhana kita sudah jadi 85% ya. Coba kita tes, kita tuliskan wafer di sini. Kita enter. Nah, jadi di sini berubah ya teman-teman. Di bagian stok, kode produksi, tahun expire ya. Jadi misalkan kita klik kita tulis minyak. Nah, di sini berubah ya teman-teman, di tahun expire, kode produksi, dan stoknya. Nah, tadi kan kita mau supaya secara otomatis. Nih ya, supaya tidak diketik lagi. Nah, untuk caranya itu cukup gampang saja teman-teman ya. Jadi kita hapus dulu di bagian nama barang ini di tabel acuannya. Kita hapus. Nah, setelah itu teman-teman ya. Nah, di sini kita hapus langsung error ya, karena sudah tidak ada acuannya. Oke, jadi di sini kita klik di bagian nama barang seperti ini, teman-teman ya. Kemudian kita masuk di data validation, ya, masuk di menu data. Oke, jadi di bagian data ya, kita masuk di data validation. Yang ini teman-teman ya, bisa dilihat. Kemudian di sini ada macam pilihan. Ya, di bagian allow kita pilih yang list ya, karena kita akan memasukkan sumber data itu sesuai daftar ya, atau list. Nah, seperti ini. Kemudian untuk search atau sumber, kita klik yang ini teman-teman ya, yang tanda panah ke atas. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Kita blok saja data nama barang ya. Ya, kalau memblok itu untuk sumber acuan seperti ini, kita mulai dari namanya saja, tidak usah judul barangnya ya. Oke, kita langsung saja dari nama barangnya seperti ini. Oke, kemudian kita klik yang ini lagi. Nah, sebenarnya seperti ini sudah langsung bisa ya kita oke, tapi untuk mempercantik itu atau memperbagus tampilan, kita masuk di error alert. Nah, error alert ini artinya ketika misalkan nama barang yang tidak sesuai yang kita masukkan di tabel pencarian, maka akan muncul pemberitahuan. Ya. Misalkan di sini kita berikan error namanya ya, pemberitahuannya. Kemudian untuk pesannya, misalkan barang tidak ditemukan. Seperti ini. Oke, kita langsung oke saja. Nah, oke, di sini teman-teman sudah muncul ya, ini yang tanda panah kecil ini. Coba kita klik. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan nama barang, yaitu susu krim, wafer, Indomie, ikan kaleng, dan minyak. Silakan kita pilih yang susu krim dulu. Nah, secara otomatis langsung muncul ya teman-teman. Langsung muncul untuk stoknya, langsung muncul kode produksi. Coba kita beri yang nama barang yang lain, misalkan ikan kaleng. Nah, langsung muncul juga teman-teman, stoknya 10, kode produksi 235, tahun expire 2026. Ya, jadi berdasarkan tabel acuan yang telah kita buat di atas. Ya. Misalkan kita ketik ya, kita ketik untuk barang yang tidak ada di tabel ini. Misalkan terasi. Nah,
Di sini langsung muncul barang tidak ditemukan, seperti yang telah kita buat tadi di bagian error message, ya, di bagian data validation. Nah, ini ya teman-teman, cukup bagus sekali ini. Jadi teman-teman silakan sesuaikan saja kebutuhannya tanpa terpaku dari nama barang, ya. Mungkin teman-teman bisa bagian toko yang lainnya, yang misalkan toko kendaraan begitu ya. Mungkin teman-teman bisa berikan di sini berapa stok gitu ya. Jadi cukup baik untuk pencarian sederhana ini. Oke, semoga bermanfaat. See you next time video.